Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian hingga pada hari ini, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, hari Ahad tanggal 27 September 2020, saya ingin menyampaikan mengenai tema muhasabah. Kali ini akan saya sampaikan tentang objek muhasabah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus disadari sepenuhnya bahwa semua objek yang dimuhasabahkan itu terkait dengan anugerah Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Ada sejumlah objek yang dapat dijadikan muhasabah, atau ada sejumlah persoalan yang dapat dijadikan objek muhasabah. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis itu berbunyi, An Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Arti dari hadis itu adalah, dari Abi Barzah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang tidak akan lepas dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah ditanyakan kepadanya beberapa hal berikut. Saya ulangi, seseorang tidak akan pernah lepas dari hadapan Allah di akhirat nanti, di yaumil qiyamah nanti, kecuali setelah ditanyakan kepadanya beberapa hal. Yaitu yang pertama, tentang umurnya. Apakah tentang umurnya telah dimanfaatkan untuk apa umur itu? Yang kedua, tentang ilmunya. Telah digunakan untuk apa ilmu yang diberikan Allah itu? Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana ia mendapatkan harta itu? Dan kemana ia belanjakan hartanya itu? Dan keempat adalah tentang badannya. Telah digunakan untuk apa badannya itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dari hadis itu dapat kita sebutkan bahwa objek dari muhasabah itu adalah yang pertama, usia atau umur. Seseorang yang bermuhasabah dengan usia dan umur harus menyadari
bahwa usia adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia dalam waktu yang sangat terbatas. Dimulai dari ditiupkannya roh ke dalam tubuh, hingga dicabutnya kembali oleh Allah dari dalam tubuh itu. Dalam kaitan dengan itu, seseorang harus merenungkan dan memikirkan kembali. Apa yang harus dipikirkan dalam kaitan dengan muhasabah itu adalah yang pertama, apa yang telah dilakukannya selama usia yang telah diliwatinya selama ini. Sejauh mana ia mengisi usianya selama ini dengan ibadah dan amalan-amalan yang baik dan bermanfaat. Dari hasil renungan itu, ditariklah sebuah kesimpulan yang dapat menunjukkan hasil-hasil yang telah dicapai. Ada perbuatan jahat dan ada pula perbuatan baik. Ada perbuatan baik yang nilainya masih sangat kurang, dan ada pula perbuatan baik yang nilainya cukup baik. Dan seterusnya dilakukan evaluasi dan muhasabah. Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukannya pada saat menjalani usianya yang sekarang ini. Ia harus memperbaiki diri dengan meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik, menyempurnakan amal yang dipandang tidak sempurna selama ini, dan meningkatkan nilai-nilai amal yang selama ini masih dipandang kurang. Yang ketiga adalah, di usia yang masih tersisa ini, hingga ajal nanti datang, seseorang harus bermuhasabah dengan cara meninggalkan segala perbuatan jahat dan meningkatkan perbuatan baik. Usia atau umur yang merupakan nikmat dan anugerah Allah itu harus diisi dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek yang kedua adalah amal ibadah. Harus disadari bahwa amal ibadah adalah bekal yang harus disiapkan di dunia yang fana ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Dalam bermuhasabah yang berkaitan dengan amal ibadah ini, seseorang harus menyadari dan merenungkan kembali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana ia melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, dan sejauh mana pula ia telah meninggalkan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sejauh mana ia telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan sejauh mana pula kualitas dan kuantitas dari kewajiban-kewajiban itu. Harus diketahui bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita merupakan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Yang ketiga adalah sejauh mana ia telah menunaikan hal-hal yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Harus diketahui bahwa meskipun amal-amal yang disunatkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebenarnya merupakan hak-hak yang harus ditunaikan karena untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang keempat adalah sejauh mana kita telah berbuat zalim, berbuat adil, dan berbuat ihsan kepada diri kita, kepada orang tua, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melihat dari sisi ini, sejauh mana kita telah berbuat baik kepada Allah, kepada sesama, dan bahkan kepada lingkungan hidup kita. Sejauh mana pula kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik,
perbuatan zalim terhadap sesama, terhadap makhluk, terhadap alam ini, dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, setiap orang harus bermuhasabah sejauh mana tingkat ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian kita untuk mengisi sarapan pagi rohani pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.